pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Sejak 15 Maret 2020, Presiden Jokowi telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah, mulai dari bersekolah, bekerja, dan beribadah. Dengan dikeluarkannya himbauan dari pemerintah untuk menjaga batas jarak aman dan social distancing, Gereja Katolik pun mengikutinya. Gereja Katolik meniadakan misa langsung yang mengumpulkan umat secara massal, dan sebagai gantinya, umat mengikuti misa secara online. Pada umumnya memanfaatkan jaringan media YouTube, tapi beberapa kali juga melalui saluran televisi nasional. Pada kesempatan kali ini, saya sudah berada di depan Gereja Kumetiran, Paroki Hati Perawan Santa Maria Tak Bercela, yang beralamat di Jalan Kumetiran nomor 13, Pringgo Kusuman, Gedung Tengen, Kota Yogyakarta. Kementerian Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di masa pandemi. Dalam surat tersebut, dikatakan bahwa rumah ibadah boleh menggelar kegiatan bila resiko penyebarannya rendah. Sebelum masuk ke dalam gereja, saya diperkenalkan kepada salah satu relawan yang bernama Ignatius Budi. Beliau mengabdikan hidupnya untuk pelayanan gereja. Ke gereja apa, Pak? Pakai kartu kah? Pakai undangan ya, Pak. Oh ya, berarti harus mendaftar ya, Pak ya? Iya, itu lingkungan, Pak, tugasnya. Berarti kalau kayak saya, bukan dari paroki sini, nggak bisa ke gereja Kumetiran? Beliau akan membawa kita melihat area dalam Gua Maria yang kembali dibuka untuk umum. Mungkin ya ada pelaan lah. Cerita bahwa gereja menerapkan duduk berjarak untuk umat yang mau berdoa. Dibuka ya, Pak ya, tapi Ditambah, gerejanya? beliau juga berusaha mendesain ulang taman dengan tanaman yang baru, yaitu taman anggrek, yang ia peroleh dari kampung halamannya di Ambarawa. Selain itu, rumah ibadah harus meminta izin pada pemerintah daerah dan gugus tugas di wilayah masing-masing. Pengurus rumah ibadah diwajibkan menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan, melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan secara berkala. Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiat Moko, mengusulkan kepada umat Katolik di wilayah kegembalaannya di sebagian Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta agar melakukan penyesuaian tata cara beribadah guna mencegah penularan virus corona baru penyebab COVID-19. Setelah selesai melihat keadaan di Gua Maria, saya akan melanjutkan perjalanan saya untuk melihat keadaan di dalam gereja. Terkait dengan pelaksanaan Ekaristi dan ibadat lain, Monsinyur Robertus Rubiat Moko mengusulkan beberapa hal praktis, antara lain, air suci di pintu-pintu masuk gereja untuk sementara dikosongkan. Pada setiap kursi dalam gereja sudah ditandai dengan stiker tempat umat dipersilahkan duduk. Jarak antar umat sudah diatur kurang lebih 1,5 meter.
pada paroki Kemetiran ini, untuk kolekte dan sumbangan dilakukan secara online. Hal tersebut dilakukan agar menghindari adanya kontak tangan antar umat. Disediakan pula hand sanitizer bagi umat yang letaknya di setiap sudut ruas kursi. Dengan persiapan gereja untuk menekan angka penyebaran COVID-19, diharapkan umat dapat bersinergi bersama dan mematuhi protokol yang ada. Semoga gereja lain juga dapat melakukan hal serupa. Jaga kesehatan selalu, berkah dalam.